Gimana, lebih susah daripada rumusnya? Oh gitu. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Semuanya? Iya. Punya saya ya? Punya saya iya. Punya saya juga iya. Kenapa itu ya? Ya nggak tahu Pak. Kuncinya mungkin Pak. Ya berarti berarti kuncinya yang salah. Berarti kalau kuncinya salah biasanya gimana? Press manual. Jangan. Kalau press manual nanti saya repot. Bonus. Nah, nanti itu bonus. Iya. Jadi lumayan kan dapat satu soal bonus. Oh, yang true false ya? Ada lagi. Yang mana juga yang ada lagi? Yang soal cerita. Yang soal cerita. Yang soal cerita sebagian kan sebenarnya sudah ada kan ya. Nah itu kan itu masalah Pak. Masalah Nah, minimal kalian sekarang sudah ada dua bonus kan. Pertama soal true false, yang kedua soal uraian yang terakhir kemarin. Minimal sudah dapat dua bonus. Jelas ya. Ya kita harus berburu nih, cuma 1,5 jam tapi materi turunan ini kayaknya akan kepakai terus sampai akhir kuliah. Jadi saya pikir ini cukup penting buat kita pelajari. Yang pertama mungkin kita gambarkan dulu ya, kira-kira turunan itu secara pengertian dia apa? Turunan kan yang jelas bentuknya harus turun ini. Tapi kalau kita artikan seperti itu rasanya kurang tepat. Karena turunan ini sebenarnya dia lebih menyangkut ke pangkatnya yang turun. Jadi bukan bentuknya secara grafik dia turun, tapi lebih ke pangkatnya itu dia turun. Nah ini yang yang paling kelihatan. Nah setelah itu, kalau kita punya grafik, misal seperti ini. Ini persamaan kuadrat kemarin ya, sama Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita ambil dua buah titik, misal titiknya satu di sini. Ini kita ambil titik A. Lalu titik yang kedua di sini B. Lalu kita buat garis yang menghubungkan dua titik ini. Misal B ini titiknya adalah di X2, Y2, yang A ini titiknya di X1, Y1, berarti persamaan garis ini apa? Bentuknya persamaan garis kemarin secara umum bentuknya Y sama dengan MX tambah C, di mana F-nya adalah gradien, C-nya adalah
titik potong suhu Y. Titik potong suhu Y. Nah, sekarang kalau diketahui X1 Y1 sama X2 Y2, gimana cara kita dapat M-nya? Gimana cara kita dapat C-nya? M-nya dulu. Gimana cara kita misal dapatkan M-nya? M sama dengan, ada yang masih ingat kemarin? M adalah sesuatu per sesuatu gitu kan? Apa? Y2 apa Y1? Y2 min Y2 min Y1 per X2 min X1. Bebas mau dibolak balik. Tapi sekarang kita mau lihat turunan. Jadi kita pilih yang sisi kanan dulu, dikurangi yang titik kiri. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau bentuknya kayak gini, dia gradiennya positif atau negatif? Positif? Yakin? Emang Y2 min Y1 positif apa negatif? Y2 di atas, Y1 di bawah. Berarti Y2 min Y1 positif atau negatif? Positif. Oke. Sekarang X2 di sini, X1 di sini. Ini juga positif. Jadi positif bagi positif hasilnya akan positif, lebih besar dari itu. Oke. Nah, sekarang si konsep turunan itu sama aja kayak konsep ini, tapi si garis ini, dua titik ini didekatkan dia sedekat mungkin. Jadi kayak ini kan jauh banget. Jadi ini digeser sedekat ini. Jadi kalau misal saya pilih titik ini, saya mau hitung suatu turunan di X1, maka saya sebenarnya adalah mencari gradien dari garis ini ketika si titik yang di atas ini didekatkan ke X1. Nah, ini sebenarnya ada konsep pendekatan, berarti kan ada konsep limit. Tapi sayangnya konsep limit gak akan kita bahas di pertemuan di kelas ini gitu ya, di mata kuliah ini. Bisa ya? Jadi yang akan kita bahas hanya konsep turunan. Ini hanya kayak ilustrasinya. Sedangkan secara matematiknya kita nggak usah lihat. Jadi langsung saja turunan itu bentuknya seperti ini. Titiknya digeser sedikit mungkin. Jadi kalau digeser sedikit mungkin, garisnya kira-kira gradiennya akan makin gede atau makin kecil? Gradiennya menjadi makin kecil. Ya. Ini di sini, terus didekatkan sedikit mungkin, berarti kira-kira garisnya jadi seperti ini. Dia bertumpuk di sini. Ini di X1. Gradiennya dia akan makin kecil garisnya ini. Nah, semakin kalau titiknya ini saya geser ke sini, oh iya. Kalau dia nyinggung di satu titik ini, kita namakan dia adalah garis singgung. Karena dia hanya memotong di satu titik. Ini kan tadi positif tapi kecil. Kalau dia titiknya di sini, dia makin besar atau makin kecil? Besar. Yakin? Besar ya? Oke, lihat dulu. Ya, ini makin besar. Jadi ini gradiennya makin besar.
M-nya ini M2, misal ini M1, dia lebih besar dari M1. Nah, sekarang bagaimana kalau titiknya dia ada di sini? Berarti secara umum garis singgungnya bentuknya akan seperti ini. Berarti gradiennya lebih besar dari M1 atau enggak? Ya. Betul enggak? Kalau sama M2 lebih besar dari M2 enggak? Enggak. Karena dia nilainya min. Di M3 gradiennya nilai gradiennya negatif. Sedangkan M2, M1 nilai gradiennya positif. Nah, salah satu konsep turunan ini dipakai untuk hal ini. Ngecek apakah si fungsi ini kecenderungannya dia turun atau naik. Makanya dia akan bisa mendeteksi lokasi maksimum dari sebuah grafik. Contohnya misal kayak kita bisa melihat bahwa si grafik ini mempunyai nilai maksimum di sini karena apa? Ketika kita lihat turunan di sini, dia turunannya positif atau negatif? Turunan sama aja gradien, gitu kan? Turunan sama aja dengan gradien garis singgung. Nah, ini gradiennya positif atau negatif? Negatif atau positif? Makin ke kanan dia makin naik atau makin turun? Naik, berarti gradiennya positif. Jadi kita lihat makin kanan makin naik atau makin turun. Terus sekarang kita lihat di titik sini. Dia negatif. Pasti gitu ya, habis positif dia negatif. Kalian habiskan musik ini. Ini dia negatif. Nah, maksud saya seperti ini. Kita bisa lihat maksimum dari sebuah grafik atau maksimum dari sebuah fungsi itu dari nilai turunannya. Ketika nilai turunannya positif, terus tiba-tiba berubah jadi negatif, pasti di titik perubahannya itu dia adalah titik maksimumnya. Jadi awalnya positif terus jadi negatif, pasti di sini adalah nilai maksimum atau minimum. Kalau perubahannya dari plus ke min, berarti dia maksimum. Nah, ini kita. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini dia dari min, yang di sini gradiennya apa? Positif negatif? Positif. Berarti yang di titik sini, di titik pas berubah itu, dia pasti gradiennya. Kok gradiennya? Apa titik? Minimum. Sorry. Jadi pasti seperti dari maksimum akan berubah menjadi minimum. Jadi kalau kita lihat plus minus dari turunan itu kita bisa mendapatkan nilai optimum atau laba terbesar biasanya atau biaya produksi yang paling minimum dari sebuah fungsi produksi. Jadi tujuannya utamanya adalah itu. Kita mempelajari turunan untuk melihat berapa banyak barang yang harus diproduksi agar keuntungannya itu maksimum. Intinya pokoknya keuntungan, uang. Bisa ya? HP saya tiba-tiba buka TikTok. Apa ini ya? Iya ya. Kena keringet kayaknya ngefek ya. Harus dibalik. Ya, secara umum itu tujuan utamanya ini. Tapi cara menurunkan fungsi, contoh turunan. Nah, turunan itu lambangnya bisa gini atau bisa juga lambangnya gini.
Y per DX, atau bisa juga lambangnya DXY. Nah, itu tergantung nanti pembuat buku gitu ya, mau pilih lambangnya mana. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat dulu zaman dulu kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti turunannya apa? 2x. Masih ingat? Luar biasa. Kalau yang trigon, Y sama dengan sin X, turunannya apa? Sin cos X. Mulai dulu ya. Turunannya adalah cos sama min cos. Min cos. Iya juga. Cos X. Oke, yang itu lupa, yang ini masih ingat. Turunannya adalah cos X. Cos X. Nah, sekarang kita buat rumusnya dulu. Beberapa hal yang harus kita catat, yaitu pertama adalah kalau Y bentuknya itu perpangkatan kayak X, biasanya lambangnya N, nggak tahu semua orang kok senang pakai N. Y sama dengan X pangkat N. Nanti turunannya adalah apa? N kali X pangkat N min 1. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa turunan itu dia menurunkan pangkat. Terus ada dua lagi yang perlu kita ingat, yaitu Y sama dengan misal E pangkat X, turunannya apa ini? Turunannya X kali E 4X min 1. Kok sama? Yang betul jawabannya adalah sama. Jadi Y pangkat Y sama dengan E pangkat X itu diturunkan tetap jadi E pangkat X. E-nya itu kalau Pi itu apa? Berapa? 22 per 7. Nah, E itu adalah semacam ini, suatu angka tapi jelek. 2, berapa? 2, berapa? Di kalkulator ada pokoknya. Jadi jangan lupa kalian kalau ngerjain kuis, ngerjain apa itu ingat kalkulatornya. Oh, iya berarti diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Mulai dari sekarang. Yang kemarin kalau saya nggak tahu apa, karena emang online kan. Tapi mulai sekarang diperbolehkan, karena emang hitungannya udah mulai ribet-ribet mungkin. Jadi perlu kalkulator untuk itu. Ini angkanya 2, berapa? Jadi agak ribet ya. 2, berapa? 2,3? 2,7? Tidak yakin. Iya kan kita perlu. Kalkulatornya mereknya apa? HP-nya itu kayaknya enggak. Oke, 2, lah pokoknya ya. Semoga antara kalkulator yang lain dengan kalkulator yang lain, kalkulator satu dan yang lainnya itu sama mazhabnya gitu. Jadi enggak ini. Ikuti jawaban nanti betul. Satu lagi. Y sama dengan yang tadi. Jadi ada terus temannya itu cosnya, berarti turunannya cos adalah min sin X. Jadi perlu dihafalkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang lain tidak usah.
Ya nanti dilanjutkan lagi ini aja di foto dilanjutkan lagi nanti. Kalau tidak. Saya lanjutkan sama grafik yang ini. Ada yang tahu ini grafik apa? Kalau tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Yang ini kira-kira temennya Y sama dengan apa? Y sama dengan X pangkat 3. Ya, betul. Y sama dengan X pangkat. Bentuknya dia enggak kayak gini ya. Kalau ini kan kayak gunung satu. Terus ini kan bergunung-gunung. Nah, yang ini dia bentuknya agak ini enggak ada gunungnya sama sekali kan. Dia hanya kayak, coba kita lihat. Di sini turunannya positif atau negatif? Ini di sini. Turunannya positif atau negatif ini? Positif. Karena makin ke kanan dia makin naik ya. Nah, di sini turunannya apa? 0. Iya, benar. Gradiennya 0. Di sini turunannya positif. Enggak pernah negatif dia. Dia selalu naik terus. Berarti dia nggak punya sebuah titik maksimum dan juga nggak punya sebuah titik minimum. Karena dia mau nggak mau dia terus naik. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau yang ada di sini tadi, ini berarti kan gradien garis ibunya berapa ini? Positif atau negatif? Udah kayak lurus gitu. Berarti gradien garis ibunya 0. Nah, ini juga harus hati-hati kita. Ada saatnya di 0 itu dia pasti jadi titik maksimum atau dia jadi titik minimum. Ada saatnya seperti itu. Tapi saat itu tidak selamanya seperti itu. Karena ada juga yang kayak gini. Dia gradiennya 0 tapi dia ternyata nggak turun. Harusnya kan setelah naik gradiennya 0 terus turun gitu kan, wajarnya ya kayak grafik-grafik yang lain. Tapi dia di sini naik gradiennya 0, naik lagi. Jadi belum tentu gradiennya 0 itu akan jadi titik maksimum. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita tadi sudah tahu ya nilainya dengan pasti Kita tahu pasti bahwa ini gradiennya positif, ini positif, ini 0. Nah, sekarang kita coba cek betul dengan rumus yang telah kita lihat di sini. Y sama dengan X pangkat 3. Berarti turunannya apa ini? 3. Ya, pokoknya pangkatnya ini kita tulis saja dulu. 3 kali X pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 3X kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat turunannya di 0. Y aksen 0, yaitu turunan dia di 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat, yang mana sama dengan 0. Ya, sesuai ya dengan yang digambar di sini. Terus Y-1. Y aksen min 1 atau turunan di min 1, misal di sini ya min 1. Tapi sama dengan 3 kali min 1 kuadrat. Berarti di sini nilainya 3 ya. Ya, sesuai prediksi kita bahwa nilainya positif. Terus sekali lagi ketika di aksen 1. Di aksen 1 berarti 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3 besar dari 0. Masih ingat nggak kemarin kita mau gambar persamaan kuadrat? Semoga masih ingat. Y sama dengan 2X kuadrat. Ini persamaan kuadratnya saya ngawur, tapi mungkin maksudnya sama gitu ya poinnya. Masih ingat nggak kemarin diminta untuk menggambar persamaan kuadrat ini? Nyari akarnya gitu kan. Terus nyari apa lagi? Nyari minimum. Terus nyari titik potong dengan sumbu X gitu kan. Nah, untuk nyari minimum, sekarang kita bisa gunakan yang namanya turunan, karena kita sudah tahu turunan.
Kalau digambar, ini kan angka 2 ya. Berarti dia bentuknya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Karena dia 2 ya, positif, jadi pasti dia menganga ke atas. Semakin nilainya negatif akan semakin ke atas grafiknya, semakin positif juga akan semakin ke atas. Karena dikuadratkan gitu ya. Setelah itu berarti yang ada nilai minimum atau nilai maksimum? Ini nilai apa? Minimum. Nilai maksimumnya ada? Nggak ada, karena dia akan makin terus ke atas. Intinya. Jadi yang ada adalah nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? Di aksen, betul. Di aksen. Ini, oke. Di aksen. Di aksennya dulu kita lihat sama dengan apa? Pas minimum turunannya berapa? Pas minimum kan di sini ya, turunannya sama dengan 0. Nah itu, kalau kita paham gambarnya itu akan lebih enak. Jadi jelas, oh dia pas minimum turunannya 0. Enggak. Nah, kayak kalau kita tahu gambarnya Y sama dengan X pangkat 3 juga akan kebayang. Oh, ketika dia turunannya sama dengan 0 belum tentu nilainya minimum. Tapi untuk persamaan kuadrat dia pasti nilainya minimum atau nilainya maksimum, tergantung si A-nya ini dia mau positif atau mau negatif. Yuk kita turunkan. Ini nuruninnya jadi gimana? 4x. Kok tahu? Tambah? Sudah? Berarti nggak perlu tahu aturan turunan ya? Sudah tahu ini berarti? Penjumlahan tinggal dijumlah, gitu kan? Perkalian tinggal dikali. Oke. Berarti kita nggak usah bahas secara detail. Kita langsung aja praktekkan aturan turunan. Pertama, yang harus kita tahu yang depan. Kan di sini rumusnya hanya x pangkat n kan? Nggak ada duanya kan? Karena jadi 4 tadi. Nah, itu pakai aturan yang pertama. Aturan pertama kalau ada bentuk kayak gini, duanya nggak usah dipikirin, dibuang dulu. Dibuang tuh maksudnya ditulis saja dulu. Dibuang dulu. Jadi sekarang yang tersisa tinggal x kuadrat. Setelah itu x kuadratnya baru diturunkan. Pakai rumus ini x pangkat n. X kuadrat diturunkan jadi 2, gitu kan? X pangkatnya dikurangi 1. Ini yang pertama. Nah, ini aturan pertama. Kalau ada bentuk 2 atau angkanya dibuang dulu keluar. Baru yang diturunkan yang bukan angka atau yang pangkatnya. Terus ditambah. Nah, ini aturan yang kedua. Kalau ada tambah, ya sudah tambah saja. Jadi nggak berubah. Ini ada 4 lagi. 4 kan bukan x pangkat ya. Ya untung kalian jauh-jauh ya. Ada agak mencerot-mencerot itu. Empat kan angka ya. Jadi 4-nya tulis dulu, keluarkan. Sekarang yang perlu diturunkan hanyalah x. X diturunkan. X pangkatnya ini sebenarnya berapa? 1 ya. Jadi biar sama kayak rumusnya 1 kali x pangkat 1 min 1. Oke. Ditambah. Nah 5 diturunkan jadi 0. Nah itu adalah rumus atau aturan yang terakhir. Kalau ada angka doang, nggak ada variabelnya, diturunkan dia jadi 0. Nah baru tadi ketemu ya 2 kali 2 jadi 4. X pangkat 2 kurangi 1 jadi x. Tambah 4 kali 1 4. Terus x 1 kurangi 1 jadi x pangkat 0. X pangkat 0 kan sama aja 1 tambah 0. Nah, ketemu 4x tambah 4. Nah, sekarang ini adalah y aksen. Dia akan maksimum ketika y aksen sama dengan, balik lagi, sama dengan berapa? 0 gitu ya. Dia akan maksimum ketika gradiennya itu mendatar, horizontal. Jadi sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti x-nya berapa? Kita cari x-nya. 4x sama dengan min 4. Terus x-nya berarti min 1.
min 1. Berarti minimumnya berapa ini? Kok min 1 itu adalah sumbunya? Iya enggak? Coba kita hitung pakai rumus kemarin. Masih ingat enggak rumus kemarin? Enggak? Ini min apa? Min B per 2. Nanti ketemu ini ya. Min coba. Min B nya berapa? 4 per 2 kali A nya 1. 2 toh? Kok enggak 4? Ternyata masih belum ngantuk. Oke. Ini jadi sama aja ya. Mau pakai turunan atau mau pakai yang rumus kemarin, garis sumbu tengah, itu hasilnya akan sama aja. Lalu minimumnya berarti YP-nya minimumnya tinggal kita masukin min 1 ke 2 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1. Jangan dimasukin ke sini ya. Seringnya dulu dan kawan-kawan saya itu salah karena masukin ke sini. Jadi masukinnya ke yang paling awal. Min 1 kuadrat 1 2 min 4 tambah berapa nih? Wah, alhamdulillah. Gimana? Sudah difoto? Itu sudah. Sekarang kita ke turunan kedua. Nah, kalau kalian cek di RPS, ini saya mohon maaf nggak sesuai dengan RPS ya. Karena saya balik urutannya. Nah, sekarang kita ke turunan kedua. Kalau turunan pertama itu hubungannya sama maksimum minimum, kalau turunan kedua itu hubungannya dengan apakah dia itu menghadap ke atas gitu, apakah dia menghadap ke bawah. Jadi dia kecenderungan. Contoh tadi yang masih ingat tadi turunan pertamanya apa? Oke, tambah. Sekarang turunan keduanya. Nah, turunan kedua ini sebenarnya turunan pertama diturunkan lagi. Jadi ya tinggal turunannya ini adalah 4. Ini tinggal X diturunkan akan jadi 1 X 4 min 1. Atau yang dihafalin sendiri itu lebih enak ya. Kalau ada X diturunkan jadi 1. Yang ini dia maka ini jadi 4. Nah, berarti turunan keduanya dia positif. Nah, ternyata bentuknya itu kayak gitu. Kalau turunan keduanya positif, dia akan bentuknya ini. Ini kalau
turunan keduanya positif. Dan sebaliknya, kalau turunan keduanya dia negatif, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang yang menarik itu adalah fungsi yang pangkat 3 tadi. Bentuknya tadi kan kira-kira kayak gitu. Kira-kira di sini turunan keduanya ini positif atau negatif? Ini negatif atau positif? Negatif. Berapa orang negatif? Banyak yang negatif mana ada? Positif. Ini berbeda. Kalian bisa lihat kan? Ini tuh kalau ini pasangannya mana? Si bentuk kayak gini itu ada di sini atau ada di sini? Ada yang atas ya, tapi hanya yang sebelah kiri ini doang kan? Nah, artinya turunan keduanya dia ini apa? Negatif. Negatif. Ini turunan keduanya dia negatif atau kurang dari 0. Nah, lalu yang di sebelah kanan ini dia adalah bagian dari ini. Kalau ada gambarnya enak banget ya. Positif, negatif. Coba sekarang kita hitung. Turunan keduanya apa? Turunan pertamanya dulu apa? Tadi masih ingat? 3 kali X kuadrat. Karena tadi sudah ada ya, jadi langsung 3x kuadrat. Sekarang kita turunkan lagi turunan kedua. Jadi cepet banget kalian. Coba saya pelan-pelan. 3 kali 2 ya kan? X pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 kali 2 betul 6. Pangkatnya 2 kurangi 1 jadi pangkat 6x. Nah sekarang kita cek Y2L turunan kedua di titik min 1, misal di sini min 1. Nilainya berapa nih? 6. Berarti X-nya diganti sama min 1, jadi sama dengan min 6. Artinya positif negatif? Kurang dari 0. Ya, sesuai sama prediksi kita ya. Lalu yang turunan kedua di X sama dengan 1. Nilainya adalah 6 kali 1 sama dengan 6 bisa dari 0. Kadang kala kita susah untuk mencari turunan pertama di semua titik. Nah, tapi untuk mencari titik maksimum atau minimum kita bisa gunakan turunan yang kedua. Coba apa yang terjadi kalau bayangkan ya suatu fungsi ini saya nggak ngomong fungsi tertentu tapi kayak fungsi sesuatu. Kalau turunannya 0 dan sorry. Turunannya di titik C misal sama dengan 0, tapi turunan keduanya dia di titik C nilainya kurang dari 0. Jadi YC itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini baru abstrak. Bayangkan ada suatu fungsi turunan pertamanya 0, berarti garis singgungnya itu mendatar. Terus turunan keduanya di titik itu, di titik C juga dia kurang dari 0. Berarti titiknya maksimum atau minimum? Max, min? Max? Masih ada yang min? Gak ada? Oke, paham semuanya berarti ya?
Ya, ini max. Kan? Coba kita lihat turunan kedua kurang dari 0. Berarti kan grafiknya pasti kayak gini ya. Nah, terus ketika turunan pertamanya 0, berarti pasti yang di paling atas kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita tahu, kalau tadi kan kita bandingin ya, kalau bandingin misal habis turunannya positif, terus turunannya jadi negatif, berarti kira-kira bentuknya gini. Berarti dia titik maksimum. Nah, tapi kadangkala kita untuk mencari nilai yang di sini itu agak susah, sehingga kita gunakan yang ini. Kalau turunan pertamanya 0, lalu turunan keduanya itu ternyata bentuknya kurang dari 0 atau dia cembung ke bawah, pasti yang turunan sama dengan 0 itu titiknya di paling atas. Jadi dia pasti maksimum. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 kayak gini, pasti turunan sama dengan 0-nya adalah titik minimum. Karena dia tempatnya pasti di sini. Dia harus diingat-ingat, turunan sama dengan 0 itu artinya garis singgungnya horizontal. Sebentar. Saya hari ini apa lebih teriak-teriak daripada kemarin? Iya. Kayaknya saya mulai haus. Ini buka puasa sama ya? Masih jam 12. Kalau waktu mobil pesawat sudah bisa tenang. Sudah lewat malah ya. Saya mau bahas fungsi E pangkat X nih, terakhir nih. Udah. Gimana kalau kita ini selesaikan lebih cepat biar saya bisa segera berangkat? Jadi kalian nulisnya nanti aja. Semangat kalian ya. Ya ini terakhir nih. Kita lihat fungsi yang bentuknya kayak gini, yaitu Y sama dengan super X. Ini agak istimewa. Kalau standar bentuknya kayak gini. Kenapa kayak gitu? Kalau X-nya 1000, Y-nya berapa? Misal di sini 1000. Y-nya berarti 1/1000. Kecil banget ya? 0,01. Asik. 0,0001. Kelebihan 0,001. Nah sekarang saya balik, gimana kalau X-nya 0,001?
Y-nya berapa? Ya 1000. Iya kan? Kan 0,001 seper 1000. Seper dari seper 1000 1000. Jadi dia bagus bentuknya itu kayak fungsi kuadrat yang ini, tapi dia nggak benar-benar membuka ke atas gitu ya. Tapi dia membuka ke seluruh kuadrat satu. Jadi ada yang membuka ke mendatar juga, ada yang membuka ke atas juga. Nah, sekarang turunannya di sini berapa? Turunannya di X 1000 berapa? Kalau dilihat dari sini, kita cek turunannya dulu apa? Y sama dengan seper X, berarti Y aksen sama dengan betul sekali. Kita ubah dulu dia jadi X pangkat min 1. Jadi turunannya min 1 kali X min 1 dikurangi 1. Jadi min X min 2 min seper X kuadrat. Oke, berarti ketika dimasukin 1000 min 1 per 1000 kuadrat berapa? 1000 kuadrat itu berapa? 1000 sebanyak 1000 lembar 1 juta. Min berarti 0,00000. Orang nolnya sudah habis loh, kan ini 1 loh. Berarti turunannya sangat kecil ya. Kalau kita masukin yang lebih besar, misal 1 juta, berarti di sini turunannya akan jadi min 0, nolnya ada berapa banyak? Nolnya ada sebanyak 11. 1. Jadi akan makin kecil. Makin ke sini turunannya akan semakin menuju 0. Jadi semakin kecil akan semakin menuju 0. Nah, kelihatan kan dia akan semakin mendatar gitu ya. Jadi turunannya akan semakin menuju 0. Beda lagi dengan yang bentuknya kayak gini nih, tegak. Kalau bentuknya tegak, berarti makin lama dia akan menuju berapa? Kalau ini kan makin ke sana, turunannya akan semakin menuju 0. Kalau sekarang semakin ke sana, turunannya akan semakin menuju berapa nilainya? Gradiennya berapa ini? Kan positif tapi gede banget kan, lurus banget. Berarti berapa? Ya sangat besar gitu ya. Makanya kita lambangkan di sini nilainya plus tak hingga. Jadi dia nilai positif tapi yang sangat beneran. Wah iya. Ini ngerekam gak sih dari tadi? Biarin lah.